Shalom, berjumpa kembali bersama dengan Elko Wijanarko. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan lebih lagi. Bila di sesi-sesi yang lalu kita sudah sampai di tema Be wise, don't be foolish. Sekarang kita akan masuk dalam satu tema, yaitu Take your lamp and extra oil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat kita menantikan kedatangan Tuhan, be ready for His coming. Apakah saudara telah siap? Dia segera datang, Tuhan Yesus segera datang. Karena itu kita harus menjadi bijaksana, tidak menjadi bodoh. Dan sekarang firman Tuhan adalah kita harus membawa pelita kita dan juga minyak cadangan kita. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat yang ketiga dan keempat saja. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita membahas terlebih dahulu tentang pelita. Apa itu pelita? Ya, kan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, ada 10 gadis, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ya, yang bodoh mereka membawa pelita, yang bijaksana juga membawa pelita. Jadi mereka semuanya sama-sama membawa pelita. Tetapi yang membedakan adalah yang 5 yang bodoh tidak membawa minyak cadangan. Namun yang bijaksana mereka membawa minyak cadangan. Tapi kali ini kita belum membahas tentang extra oilnya. Kita akan membahas tentang pelita itu terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Amsal, kita buka di dalam Amsal 20 ayat 27. Firman Tuhan berkata, Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia kita ini adalah pelita Tuhan. Bila Tuhan memberikan perumpamaan 10 gadis, mereka semua membawa pelita. Berarti mereka semua memiliki roh manusia yang adalah pelita Tuhan. Dan pelita itu ada di dalam kita untuk apa? Untuk menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Dan roh kita adalah milik Tuhan karena menjadi pelita Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih, roh saudara dan roh saya adalah milik Tuhan yang digunakan untuk menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Kita mengenal tahu tentang seorang di dalam Alkitab tokoh yang bernama Daud. Dia begitu terbuka di hadapan Tuhan. Dia menyatakan di dalam Mazmur 139. Kita buka terlebih dahulu. Mazmur 139. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu di atas aku. Saudara yang kekasih, Daud berkata bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki aku. Karena rohnya dia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki kehidupannya, yang menyelidiki hatinya. Dan Daud berkata, Engkau mengetahui kalau aku duduk, Engkau mengetahui aku berdiri, Engkau memeriksa semuanya. Semua di dalam kehidupan manusia diperiksa oleh roh Tuhan. Bahkan Daud berkata, sebelum lidahku mengucapkan kata-kata, Engkau telah terlebih dahulu mengetahuinya. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepalaku. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, pelita Tuhan itu dinyalakan, yaitu di dalam roh kita untuk menyelidiki kita. Melihat apa yang kita lakukan pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita sebelum berkata-kata.
Tuhan sudah mengetahuinya. Dan roh manusia ini, yaitu pelita Tuhan, seperti mengurung kita, menerangi kita, menyatakan keadaan kita. Dan Tuhan melihat semuanya, apa yang kita lakukan. Lebih lanjut lagi Daud berkata, kemana Tuhan aku dapat menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, namun terang sekelilingku tidak menjadi malam, ya, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Tuhan. Malam menjadi terang, bahkan seperti siang, kegelapan seperti terang. Pelita Tuhan adalah roh kita. Roh kita adalah pelita Tuhan yang Tuhan taruh untuk menyelidiki seluruh kehidupan kita. Daud berkata, aku tidak bisa lari lagi Tuhan dari pelita-Mu yang terus melihat, mengikuti kemana saja kita berada. Bahkan Daud berkata, kalaupun aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Artinya kalaupun kita meninggal, kita mati, di situ pun Tuhan ada. Di tempat yang tinggi pun di situ Tuhan ada. Jadi pelita yang harus dibawa itu adalah roh kita. Dan roh kita itulah yang ditempatkan di dalam tubuh kita ini untuk menyelidiki seluruh hati kita. Bahkan Daud berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadianku dahsyat, ajaib yang Kau buat. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ya. Bahkan direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam. Namun mata Tuhan melihat aku selagi bakal anak. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan kulalui. Ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti menghitungnya, masih saja Engkau bersama-sama dengan aku. Dengan kedahsyatan dan keajaiban dari Tuhan, yaitu pelitanya yang menyelidiki kita, mengetahui kita, bahkan jauh sebelum kita lahir, kita masih bakal anak. Daud berkata waktu dia bakal anak, itu semua sudah diketahui oleh Tuhan. Dan direkam. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Jadi begitu dahsyatnya. Nah itulah pelita Tuhan. Dan Daud berkata di ayat yang ke-23. Karena itu Tuhan, selidikilah aku ya Allah. Dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengetahui bahwa dia adalah pelita Tuhan itu. Dan dia menyerahkan kehidupannya untuk mau diselidiki, untuk mau dididik, untuk mau dikenali, untuk mau diarahkan. Saudara, Tuhan berkata tentang perumpamaan 10 gadis ini, tentang kerajaan surga, di mana 10 gadis ini membawa pelita. Yang tadi kita membaca di dalam Amsal juga berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Ketika kita membawa pelita kita, maka kita harus mau diselidiki oleh Tuhan. Kita harus mau dilihat, di-searching, dicari, diperhatikan, bahkan dikurung seakan-akan. Ya, kita harus mau, karena kita adalah pelita Tuhan. Dan bagi Daud, ketika dia mengalami hal tersebut, itu justru lebih membahagiakan. Itu justru adalah sesuatu yang menyenangkan dia. Dan dia merelakan, selidiki aku Tuhan. Kalau misalnya ada jalanku yang serong, tuntunlah aku kembali. Kalau misalnya pikiranku ada yang keluar dari pikiranmu yang dahsyat itu, tuntunlah aku kembali. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita membahas tentang pelita terlebih dahulu.
bahwa dari kita semua, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, engkau adalah pelita Tuhan. Yaitu di dalam rohmu, Tuhan akan menyelidiki semuanya. Dan serahkanlah, relakan dirimu untuk diselidiki. Ya, untuk diselidiki, untuk diarahkan. Siapa tahu jalanmu serong, maka engkau akan diarahkan kembali ke jalan yang kekal. Dan disitulah pelita ini harus kita bawa. Ketika Tuhan berkata 10 gadis itu membawa pelita, nah saudara dan saya membawa pelita, yaitu roh manusia kita, yang adalah pelita Tuhan. Biarlah dia menyelidiki kehidupan kita. Dan bila kita diselidiki olehnya, tidak ada hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita tutup-tutupi. Semua kehidupan kita terbuka di hadapannya. Apapun itu, kesalahan kita, masa lalu kita, dosa-dosa kita di masa lalu, bahkan itu semua kita sudah buka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Dan apapun yang ada masih dalam pikiran kita, apakah itu ketakutan kita, apakah itu kecemasan kita, apakah itu pikiran yang negatif, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Karena itu saudara, relakanlah dirimu untuk diselidiki oleh Tuhan. Karena kita adalah pelitanya. Supaya ketika kita sudah diselidikinya, diselidiki semuanya, oh ternyata bersih, checklist semuanya, di checklist dan semuanya bersih, semuanya benar semuanya. Maka pelita kita menjadi nyala, pelita kita menjadi terang, dan itu akan menerangi sekitar kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita membahas terlebih dahulu tentang pelita. Nanti kami akan sambung lagi dengan bahasan yang lebih lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.